Jadi gak sengaja saya bersin dengan sebagian kekuatan saya. Kalau bersin biasa di rumah ya biasa aja. Paling debunya terbang. Halo semua, selamat datang kembali di Takur AI Podcast. Saya Takur, host di podcast ini. Bersama AI yang saya program menjadi seorang karakter. Nah, karakter kali ini, karakter dari sebuah anime yang tayang di musim ini. Karakter anime yang ditunggu-tunggu seluruh penonton di dunia. Kita sambut Saitama dari One Punch Man. Halo Saitama, gimana kabarnya? Biasa aja. Agak cepet dikit bisa. Saya mau ngejar diskon. Wah, langsung ke intinya ya. Tentu. Kita akan coba percepat, tapi fans ingin tahu banyak. Oh iya, sebelum itu, ini pertanyaan dasar yang banyak ditanyakan. Sebenarnya, kenapa nama Anda Saitama? Apa ada makna filosofis di baliknya? Itu nama saya. Dikasih orang tua saya. Kenapa memangnya? Aneh ya? Bukan. Ya. Bukan gitu. Jawabannya Saitama banget. To the point ya. Siapa tahu itu nama pahlawan atau nama kerenmu. Ya udah, itu nama saya, tidak ada arti apapun. Mungkin penulis menamai itu karena tempat tinggalnya di Saitama. Oh gitu ya. Oke ya. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Anda terkenal bilang kalau jadi pahlawan itu untuk hobi. Itu kan harusnya bikin seneng. Tapi jujur ya, Anda kok kelihatannya bosen banget. Ya emang bosen. Dulu seru. Dulu waktu awal-awal lawan monster itu rasanya gimana ya? Jantung berdebar. Sekarang, selesai. Terlalu mudah. Gak ada tantangannya lagi. Saya kangen perasaan deg-degan itu. Wow. Selesai. Bubar R. Oke, lanjut. Sebelum Anda jadi kuat, Apa? Anda punya hero lain sebagai panutan. Mungkin. Blast. Atau All Might. Salah semesta. Maksud saya pahlawan lain. Panutan? Gak ada. Saya cuma pengen jadi pahlawan aja. Yang bisa ngalahin monster jahat. Udah itu aja. Oh gitu ya. Oke ya. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Oke, mari kita bedah sumber kekuatan Anda. Semua orang tahu ini, latihan 100 push up, 100 sit up, 100 squat, dan lari 10 km setiap hari. Itu udah jadi legenda. Tapi fans saya bertanya, jika Anda lakukannya 101 kali, apa yang akan terjadi? Apa Anda akan jadi lebih kuat? Nambah 1 kali? Ya mungkin. Nambah pegel dikit, nggak ngaruh kayaknya. Yang penting itu konsisten. Dulu waktu latihan sekeras itu, Anda sambil update status gak biar kekinian. Update status buat apa? Kayak ngasih tahu Genos saya mau berak. Enggak lah. Ngapain ngabarin orang lain? Saya latihan ya latihan aja. Nggak ada waktu buat mainan HP. Anda bener-bener fokus ya. Iya. Bicara soal kekuatan, fans melihat hal gila waktu Anda di luar angkasa. Kami lihat bersin Anda saja bisa menghancurkan planet. Kalau gak sengaja bersin di bumi, kan bahaya tuh. Oh, yang waktu itu kan saya lagi serius. Jadi nggak sengaja saya bersin dengan sebagian kekuatan saya. Kalau bersin biasa di rumah ya biasa aja. Paling debunya terbang. Oke, ini pertanyaan praktis. Cara mengontrol kekuatanmu gimana agar bisa melakukan aktivitas sehari-hari? Kayak megang gagang pintu tanpa hancur. Nggak tahu. Kontrol aja. Kayak kalau kamu mau ngambil telur, kan kamu nggak ngepal tangan kuat-kuat biar telurnya pecah kan? Ya gitu. Ini saya coba contohin. Pokoknya biasa aja.
Oke, gak apa-apa. Santai aja, tinggal dibenerin. Nah, pertanyaan berikutnya, ini yang seru. Aktivitas sehari-hari Anda kan juga termasuk berantem di tengah kota. Saya dengar Anda sering menghancurkan banyak properti pas berantem. Pernah gak Anda ditagih ganti rugi untuk kerusakan properti? Kalau iya, udah keluar uang berapa banyak? Ditagih? Nggak pernah. Kan saya nolongin orang. Kenapa saya yang harus bayar? Kalau disuruh bayar, saya akan suruh Fubuki yang bayar. Terus kabur. Mari kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Apa sih hal yang paling sangat membuat Anda senang, Saitama? Pas dapat diskon gede di supermarket, terutama daging. Atau pas nemu uang di saku celana lama. Bicara soal itu, boleh bocoran sedikit? Hari ini di supermarket apa yang lagi diskon? Daging atau sayuran? Saya mau Hari ini spesial Daging diskon, sapi impor. diskon 50% setelah jam 7 malam. Ya. Sama sawi putih beli 2 gratis 1. Tapi harus cepet. Biasanya rebutan sama ibu-ibu. Oke, saya kasih pertanyaan mungkin bakal membuat Anda bingung. Jika ada monster, sebut saja Raja Monster, Iya. dia akan memberi Anda kupon diskon supermarket 50% all items tanpa batas waktu. Dan sebagai sogokan untuk melancarkan rencana jahatnya menguasai bumi. Anda pilih mana? Selamatkan bumi atau ambil kuponnya? Saya ambil kuponnya. Astaga, Anda ternyata gampang disogok. Sabar dulu. Saya cek tanggal kadaluarsanya. Kalau masih berlaku, saya simpen di dompet. Terus monsternya saya pukul. Selesai. Gampang kan? Itu jawaban yang paling Saitama yang pernah saya dengar. Oke, lanjut ke pendapat Anda tentang teman-teman Anda. Genos, si Demon Cyborg. Penting gak sih dia di hidup Anda? Penting. Penting. Dia yang bayar sewa. Maksudnya tagihan. Dia juga yang bantu bersih-bersih rumah. Kadang-kadang kalau lagi nggak nge-upgrade diri, dia juga sering bawain makanan sisa dari hotpot. Anda ini oportunis sekali ya. Genos menganggap Anda guru dia. Ya. Anda sebagai guru udah ngajarin apa aja sih? Selain soal diskonan. Ngajarin apa ya? Kayaknya nggak banyak. Paling saya ajarin cara misahin sampah yang benar. Dia suka salah masukin sampah daur ulang ke sampah basah. Saya sebenarnya bingung mau ngajarin apa. Dia udah jago kok. Dia bilang, iya juga sih. Harusnya dia minta download ilmu aja ke Dr. Kuseno. Oke. Sekarang, mari kita berbicara tentang King. Kenapa Anda tidak bisa menang melawan King dalam video game? Nggak tahu. Jarinya itu cepet banget. Saya pencet tombolnya udah bener, tapi dia tahu semua kombonya. Curang. Dia pasti curang. Saya yakin stick PS-nya dimodif. Iya. Bukan curang, lunya aja yang cupu. Oke, pertanyaan berikutnya. Jadi, menurut Anda, King itu kuat gak sih? Kuat banget. Kalau main Doki Doki Sisters, saya nggak pernah menang. Dia bisa dapat true ending semua karakter. Itu butuh kekuatan mental yang gila. Bukan tentang game, tapi tentang kemampuan bertarungnya sebagai pahlawan. Kuat tidak dia? Entahlah. King itu punya kekuatan tersendiri yang tidak bisa dijelaskan. Tapi secara kemampuan bertarung dia sangat lemah. Tapi orang-orang kan menganggap King itu manusia terkuat di bumi. Anda tidak gatal ingin bilang, woi, itu kan monster yang saya kalahin. Enggak. Ngapain? Repot. Biarin aja. Selama dia masih bawa game baru ke apartemen saya nggak masalah. Lagian, kalau reputasinya bagus, dia dapat gaji gede. Nanti bisa saya pinjam uangnya. Aduh, jawabannya Saitama banget. Oke, Saitama. Ini bagian favorit pendengar. Selain menaklukkan monster, Anda pernah menaklukkan wanita tidak? Enggak. Ngapain saya naklukin wanita? Mereka bukan monster. Bukan itu maksudnya. Maksud saya, Fubuki atau kakaknya Tatsumaki. Apa Anda tertarik dengan mereka? Oh, yang suka bawa-bawa kelompoknya itu. Berisik. Dia selalu maksa saya gabung kelompoknya. Saya nggak mau. Nggak dapat bayaran. Kalau Tatsumaki,
Yang kakaknya. Yang kecil itu. Cerewet, lebih berisik kayaknya. Enggak juga deh. Ini ada pertanyaan blak-blakan dari fans. Anda bukan seorang mahokan. Apa itu? Maho kan. Kedengerannya kayak nama makanan. Enak nggak? Maksudnya manusia homo, suka sesama jenis. Apa Anda seorang homo? Oh. Tuh aneh-aneh aja. Enggak. Aneh-aneh aja pertanyaannya. Yang nanya mau saya hajar rupanya. Bukan, mungkin fans penasaran Iya. gitu. Apakah Anda pernah menjalin cinta atau enggak? Ya udah ganti pertanyaan. Apa karena kau menjadi terlalu kuat jadi tidak tertarik lagi sama wanita? Enggak dong, enggak ada hubungannya. Kuat ya kuat, tertarik Ya. repot aja. Iya. Mending mikirin diskon. Oke. Oke. Jika disuruh memilih, lebih baik kencan dengan siapa? Fubuki atau Tatsumaki? Kencan. Enggak males. Keluar uang. Mending uangnya buat beli daging hotpot. Kan bisa makan bareng sambil kencan. Gimana sih? Oh iya ya. Oke aja sih kalau dibayarin. Ya. Ternyata Anda mau kondo juga. Saya ada tawaran kerja nih, mau gak Anda? Boleh asal tidak mengganggu hobi saya sebagai pahlawan. Spill dong, kerjanya apa? Ada tawaran jadi model iklan shampoo. Makasih semuanya yang sudah nonton podcast saya. Jika ada yang mau request, boleh chat di kolom komen. Jangan lupa like, share, and subscribe. Bye-bye.